akan lindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau mempersertaku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit samar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan melakukannya dengan tangan sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan wajah umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Sama-sama siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk pagi siang hari ini yang indah ini Tuhan,
Kasih salam. Shalom. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik buat hidup kita? Amin. Boleh lambaikan tanganmu. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kan lambaikan tanganmu. Saudara. Oh, rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan yang terbaik. Engkau
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami, ini permohonan kami Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk tangan-tangan yang memberi Tuhan, yang memberkati Tuhan, yang mengurapi segala kebutuhan kami Tuhan yang cukupkan. Segala kepentingan kami Tuhan yang bantu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, selagi rambut kami pun gak akan terjatuh tanpa seizinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini persembahan kami. Kami mau kasih yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi ya Tuhan. Haleluya. Amin.
kerajaan-Mu, kami disuci kuduskan di dalam nama Yesus. Bahkan Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu, memberikan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Bapa surgawi, kami akan terus belajar mengenai kedahsyatan yang sudah memberikan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Dan sekarang kami mau belajar bahwa Roh itu bukan hanya menolong menghibur, tetapi juga melindungi kami, melindungi setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, banyak hal kami tidak tahu, tetapi sekarang kami mau belajar bahwa kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang ini karena sepanjang kehidupan kami sudah dilindungi oleh Tuhan melalui Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Bapak surgawi, sekarang kami mau duduk diam menjadi seorang murid, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami semua ke dalam Tamu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah dan lebat dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. 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 Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan terus belajar mengenai fungsi atau kuasa dari Roh Kudus yang kita sudah terima. Roh Kudus adalah bagian utama dari kehidupan orang beriman. Kenapa Roh Kudus? Karena oleh Roh itu kita bisa memanggil ya Aba ya Bapa. Oleh Roh Kudus kita diangkat menjadi anak Allah. Oleh Roh Kudus kita bisa masuk surga. Kenapa? Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan, engkau akan mati. Tapi ketika dia makan buah kehidupan, pengetahuan yang baik dan jahat, apakah pada saat itu dia mati? Secara fisik tidak mati, tetapi secara roh dia mati. Pada saat itu dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya lenyap, diambil, kembali lagi ke surga. Sehingga roh manusia menjadi gelap. Manusia tidak tahan bertemu dengan Tuhan. Manusia melihat dirinya berdosa, sehingga dia menjadi telanjang kelihatannya. Dan ketika Tuhan datang di taman berjalan, manusia ngeri, takut, kabur, menyembunyikan diri, karena dia sudah tidak setara lagi dengan Tuhan. Padahal Alkitab berkata manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi gambar itu lenyap seketika juga. Kemuliaan itu lenyap daripada manusia ketika dia berdosa. Dan kita tahu oleh kuasa kasih Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, kuasa darahnya menebus dosa kita, membuat kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika mulut kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah turun di dalam kehidupan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh itulah yang membuat kemuliaan Tuhan kembali kepada roh kita. Kita harus tahu itu. Ini yang membedakan agama dunia dengan agama dunia dengan agama Kristen. Ya, kita disebut sebagai umat Kristen, yaitu orang yang menyembah kepada Kristus, Kristo. Ya. Itu Kristen, penyembah pengikut Kristus. Kita menyembah Tuhan Yesus bisa dilakukan karena roh Tuhan di dalam diri kita. Ada Roh Kudus, ada Holy Spirit. Dan sekarang ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu adalah salah satunya roh pelindung. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Roh Kudus itu adalah roh penolong. Semuanya tahu kita ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur. Ketika kita sedih, dihibur oleh Roh Kudus. Banyak hal kita tidak kuat menanggung segala sesuatu, makanya kita butuh penghiburan. Dan sekarang ini kita mau belajar mengenai Roh Kudus sebagai seorang penolong atau protektor, the protector. Firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Disebutkan dengan jelas, roh,
jiwa dan tubuh. Ya. Jadi Tuhan akan melindungi kita, bukan hanya roh kita yang nanti masuk surga, tetapi tubuh dan jiwa juga dilindungi oleh roh Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil kita adalah setia, dan Tuhan juga akan menggenapinya. Ada amin? Ada amin? Sekarang kita akan terus belajar mengenai roh yang ada dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, selalu ingat, di dalam kita ada roh yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Buat apa? Menolong kita, menghibur kita. Dan sekarang roh itu kita tahu, akan belajar roh itu yang melindungi kita. Melalui firman Tuhan kali ini kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa selama ini ternyata kita tidak memahami ada yang melindungi kita di setiap waktu. Ada amin? Kita akan belajar tentang berita yang barusan ini ada, yaitu kampanye Donald Trump. Ya. Sekarang lagi kampanye presiden. Dan suatu kali Donald Trump itu kampanye di Butler, Pennsylvania, hari Sabtu tanggal 13 Juli lalu. Oke. Dia ketika kampanye sore hari ya, jam 6:11 dia ditembak orang. Kita tahu kan ditembak. Semuanya udah tahu beritanya. Mungkin ada yang nggak tahu loh. Nonton berita. Dia ditembak orang. Ditembak untuk apa? Bukan untuk main-main, untuk bunuh dia. Ya. Tetapi kita tahu ditembak itu kena telinganya, no? Ya. Siapa yang nembak? Yang nembak adalah Thomas Matthew Crooks. Ya. Ini anak muda, masih 22 tahun. Dia nembak dengan senapan serbu. Assault rifle itu senapan serbu. Nah, kita mau belajar tentang assault rifle ini. Senapan serbu ini AR-15 itu lebih tinggi sedikit dari lebih tinggi serinya dari yang biasa kita lihat di film-film perang Vietnam itu ya. Ini adalah seri yang memang dikhususkan untuk orang sipil, untuk hobi, untuk sniper, untuk segala sesuatu. Ini dijual di Amerika dengan kondisi tertentu seperti orang harus 21 tahun ya. Ternyata senapan ini punyanya babinya dia, ya, ayahnya si Thomas ini. Nah, senapan serbu ini termasuk senapan yang udah canggih. Buatan zaman ini, bukan zaman dulu ini zaman senapan modern. Dia jarak tembak efektif sniper, efektif tepat itu 800 meter. Ya. Jarak tembak efektifnya sampai ke lubang tengah ditembak itu 800 meter dengan ini teleskop ya. Artinya apa? Bahwa tidak mungkin meleset, betul kan, sampai jarak 800 meter. Kalau dibidik lebih dari itu mungkin karena angin dan sebagainya, kaliber peluru yang agak kecil, dia bisa kena angin agak meleset dikit. Tapi sampai 800 meter dijamin ketepatannya. Dan mau tau nggak? Dia waktu membidik Trump itu jaraknya berapa? Jaraknya 150 meter. Artinya apa? Pasti kena dong. Apalagi dia merunduk ini, dia kapan pas tembak tong. Dan yang dibidik apa? Kepalanya. Di kepalanya. Dia nembak sampai berapa kali? Sampai 8 kali, bayangin. Tong 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 tong. Kalau Bapak tuh lihat analisisnya itu serem juga. Kita beritanya cuma tahu itu ditembak gitu doang kan, karena nyerempet telinganya. Oh, nggak apa-apa dong. Sebetulnya lebih ngeri dari itu. Nah, tembak sampai 8 kali. Dan ketika Trump merasa tertembak, orang yang di belakang Trump di gedung belakang langsung cari siapa yang nembak, langsung dibalas. Karena jaraknya dekat, teng-teng langsung kena, mati dia. Karena jaraknya memang deket itu, 150 meter. Nah, pasukan ini di belakang Trump di gedung itu gitu, siapa yang nembak? Oh, itu langsung kena langsung. Karena memang jaraknya tidak sampai 800 meter, pasti kena. Nah, kita mau belajar ini, Ini peristiwa sehari-hari yang memang mengena kepada tokoh yang sangat terkenal di dunia, yaitu Donald Trump. Saya tidak ngomong tentang politik dan sebagainya, tapi peristiwa ini, tolong Bapak Ibu pahami. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Tadi jaraknya 150 meter, pasti kena. Dan yang diincar adalah kepalanya. Jadi kalau udah garis lurus itu adalah garis snipernya, kena kepala. Ya.
Pokoknya kanan kiri kena dikit, cet. Nah di situ kan. Posisi gedungnya, ya. Ketika dem pasti kena dong, ya orang 150 meter. Peluru itu 1 detik langsung sampai kecepatannya. Untuk 1 kilo itu 1 detik, tep langsung kena. Nggak perlu nunggu tong kena, nggak perlu. Ya, peluru itu kecepatannya 1 detik 1 kilo. Jadi begitu tem langsung kena dong. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu petem ditembak kena kan? Pada saat itu tramnya noleh. Lucu kan? Noleh. Nah, sebelum waktu noleh ini dia udah nembak berapa kali itu? Ya di animasinya saya lihat tung kena satu kena di kuping. Jadi ketika pas noleh itu udah beberapa kali tembak. Serem kan? Orang berkata apa? Oh ini untung ini laki ya. Beruntung ya. Semua orang dunia, Bapak Ibu Saudara, saya mungkin kalau terlugu dari baik, aduh untung ya. Enggak serempet kereta, enggak jatuh dari kereta. Oh untung ya enggak ketabrak. Oh untung panci panas ya kena sama gua ya. Tetapi suatu kali setelah itu Trump melakukan konferensi pers. Ya. Dia memberikan kesaksian tentang dirinya yang berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Dia menyebut apa? Bisa selamat dari kejadian itu karena berkat anugerah Tuhan yang menggerakkan kepalanya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya kita tahu tokoh ini memang dia dari Republik itu menonjolkan keagamaan dibanding Demokrat yang liberal. Ya. Dia percaya bahwa semua gereja-gereja selalu mendoakan dia setiap kali dia kampanye sebagainya. Dan pas ditembak digerakkan Tuhan untuk noleh sehingga nggak kenanya telinga. Coba lihat ini, arahnya sama. Dia udah ditembak berapa kali itu, cung noleh, kena dicep langsung dia turun. Artinya apa? Sebetulnya pada saat itu dia sudah bisa mati. Kalau saja Tuhan tidak menolong dia. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus memahami kita memerlukan siapa? Perlindungan. Firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, menyertai, melindungi kita, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yaitu Rohnya Tuhan sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ketika lahir, ya berpikir bahwa kita bisa melindungi sendiri, bahwa orang tua kita bisa melindungi kita? Kagak. Ya, Alkitab sendiri berkata bahwa di antara Tuhan nyatakan untuk bayi anak itu ada satu malaikat khusus yang berdiri di hadapan Bapa Surga, memandang Bapa Surga untuk apa? Keselamatan anak ini. Pernah Bapak Ibu dengar baca berita anak dibuang di sampah, di toilet, di jamban, ya berhari-hari dan dia tetap hidup? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Banyak di antara kita yang memang lahir dari orang tua Kristen. Dan ingat, ketika orang tua keluarga kita anak Tuhan, Roh itu sudah menjaga kita ketika dari dalam perut kita, dari dalam perut mama kita. Artinya perlindungan itu terjadi ketika dari dalam perut. Pernah nggak kita tanya mama kita, waktu di perut ada masalah nggak? Ada pernah kecelakaan? Pernah. Jangan dulu ya. Apalagi kita yang orang-orang tua ini ya. Zaman dulu itu nggak diperhatikan perutnya mamanya, kerja aja. Ya. Tetapi tetap hidup, tetap selamat sampai lahir. Bahkan berikutnya ketika kita menjadi seorang anak, emang dipelototin orang tua kita. Main sepeda tiba-tiba ditabrak, diserempet. Itu hal yang biasa anak kecil. Tapi kenapa tetap hidup? Naik pohon jari tinggi jatuh, kenapa tetap hidup? Coba kita sengaja naik pohon kemudian jatuh, patah tulang udah, patah leher, mati. Tapi anak-anak itu nggak pernah berpikir bahwa dia akan celaka. Kenapa? Ada Roh Tuhan yang melindungi kita. Ada amin? Jadi pahami, kita mau belajar bahwa Roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, menjaga kita dari kita lahir sampai sekarang ini berapa usia kita. Bahkan ketika kita dewasa, kita diluputkan dari banyak hal. Nanti kita akan belajar bahwa Tuhan meluputkan kita dari apa saja, bukan hanya dari celaka,
dari banyak kejadian peristiwa yang seharusnya menimpa kita. Dan itu sebaiknya menjadi refleksi dalam kehidupan kita, supaya kita memahami betapa dahsyat roh yang ada dalam diri saya untuk melindungi saya, dan betapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada kita. Ada amin? Dan ketika kita tua, kita lihat orang-orang tua banyak ditinggalkan anak-anaknya sendirian di rumah. Bahkan barusan ini ada 2 orang opa-oma yang meninggal loh, anaknya 3 nggak mau nengokin, tapi dia meninggal dengan baik kok ya, karena sakit kemudian meninggal. Sampai meninggalnya saya percaya bahwa dia pasti dijaga oleh Tuhan, karena dia anak Tuhan. Mungkin orang lihatnya oh kasihan ya, tetapi dalam perjalanan hidup dia dijaga oleh Tuhan. Walaupun anaknya meninggalkan dia, istrinya stroke, suaminya merawat sampai meninggal, dan meninggal dua-duanya meninggal. Ya. Itu artinya Tuhan menjaga terus dari lahir sampai meninggal. Roh itu yang luar biasa. Kita tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jangan pernah berkata saya les kungfu ya, karate supaya melindungi diri sendiri, kagak ya. Banyak orang tiba-tiba sekarang ini ya, di depan kereta nunggu, dari belakang cuma dijorokin orang mati. Sekarang ini orang udah di luar nalar akal pikiran ya. Itu sebutnya adalah pembunuh acak. Dia nggak kenal nggak apa, mau bunuh aja. Dan di mana-mana sekarang terjadi, di Indonesia, di luar negeri. Makanya jangan berpikir di luar negeri aman, tetap aja sama kayak Indonesia, nya lebih maju. Karena tingkat kejahatannya sama di seluruh dunia. Yang melindungi kita siapa? Roh Kudus. Ada amin? Amin. Yang pertama, Roh Kudus adalah pelindung kita dari bahaya. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Kalau orang Jawa itu ada istilah yang unik, yaitu untung. Ya. Mau ditabrak mobil, untung nggak ketabrak. Untung nggak ketabrak. Ketika tabrak, tangannya patah. Wah, untung nggak mati, tangannya patah. Ya. Pasti untung kan? Ketika ketabrak mobil, ya mati. Wah, untung nggak menderita sehingga bisa langsung mati. Pokoknya untung terus. Itu adalah filosofi sebetulnya. Filosofi terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mengucap syukur. Tuhan juga katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Coba kita refleksi dalam kehidupan kita. Pernah nggak suatu kali kita mau nyebrang jalan, kemudian tiba di depan kita ada bis lewat? Ya. Mungkin ya, terutama yang ibu-ibu ya, kadang bengong ya. Apa itu? Tiba-tiba udah lewat. Itu meleng dikit udah kepala kena itu. Ya. Saya pernah ada suatu kali di rel belak samping Gramapuri itu. Waktu itu masih belum jadi underpassnya. Saya sama mama saya sama anak-anak dari luar kemudian lewat situ. Masih pakai palang waktu itu kan. Masih pakai palang. Kemudian ada motor roda 3 lewat. Saya ngikutin di belakangnya. Ketika mau naik, tiba-tiba macet. Blak. Ya, ini udah ngalir terus semuanya nih. Yang di belakang juga udah stop. Saya di tengah-tengah persis. Di tengah-tengah persis. Waduh. Ibu saya udah, gimana orang tua kan? Suruh cepet saya bel, tet. Nggak bisa jalan. Di starter diserah-serahkan motor itu diserah, nggak bisa jalan. Dan sebentar kemudian ada suara tet, keretanya mau lewat. Wah, udah rusuh. Teriak-teriak. Saya Tuhan tolong ini kalau nggak jalan saya ketabrak ini. Karena di belakang sudah macet kan, ini macet turun belakang udah kekunci, udah nggak bisa. Kalaupun terpaksa saya buka pintu, saya suruh orang keluar, tabrak aja mobilnya ini. Ya. Betul itu. Wah, teriak-teriak mamanya. Wah, gitu. Tuhan tolong, pet. Tiba-tiba ada yang semuanya datang dorong motor roda 3. Didorong naik ke atas, saya langsung gas. Begitu ini yang lewat keretanya. Ya. Ketika itu sudah lewat, ayo kita berdoa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan sudah meluputkan dari kereta yang mengerikan. Pernah nggak saya berpikir bahwa saya akan menempatkan diri di posisi itu? Pasti nggak mau dong ya. Kita tidak pernah menyangka sesuatu terjadi, musibah terjadi di dalam diri kita pada saat itu terjadi. Ya, tidak pernah. Tetapi kalau itu terjadi, minta pertolongan dari Tuhan. Ada amin? Dan menolong kita setiap hari adalah Roh Kudus. Jangan pernah lupakan Roh Kudus. Ya, miris pisau. Ibu-ibu di dapur itu banyak sekali kecelakaan ya, banyak sekali kecelakaan. Itu kalau di perusahaan itu kita harus lakukan itu telaah safety. Itu banyak sekali, bisa pancing ke kejatuhan ya, kemudian kena pisau, pasti segala sesuatu bisa terjadi, kompor meleduk. Tetapi kita minta tolong, Roh Kudus tolongin selama aku masak. Roh Kudus tolongin aku selama aku bekerja dalam perjalanan. Tuhan meluputkan kita dari kecelakaan. Ada amin? Bahkan kalaupun ada kecelakaan, Tuhan meluputkan kita dari yang jahat. Berikutnya, secara fisik kita sudah pelajari dan sekarang secara rohani. Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jadi udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan apa? Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, nafas orang Kristen itu apa? Nafas doa. Kita selalu doa itu apa? Nafas orang Kristen. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Doanya apa? Minta tolong perlindungan, minta tolong diluputkan. Mau tahu Bapak Ibu? Doa itu adalah doa melawan roh-roh jahat. Karena yang menghalangi kehidupan kita adalah roh-roh yang ada di udara. Kita merencanakan yang baik, yang terjadi adalah yang jahat. Kita merencanakan bekerja yang baik supaya mendatangkan untung, yang terjadi adalah kecelakaan dan kebangkrutan. Orang tidak pernah memikirkan atau mengharapkan yang jahat, yang celaka terhadap diri kita. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk melawan semua pekerjaan roh jahat terhadap diri kita, kita perlu berdoa ini setiap hari. Tuhan, aku mengenakan seluruh perlengkapan serta kerajaan Allah, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerajaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai men, tepung keselamatan dan pedang roh. Ucapkan itu setiap hari. Karena banyak hal kita tidak tahu yang di depan kita itu apa yang mengintai kita. Tuhan merencanakan damai sejahtera, sukacita, tetapi setan merencanakan apa? Kecelakaan, musibah dan kehancuran. Iblis kerjanya apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, untuk melawan yang tidak kelihatan, yang kita tidak tahu, doalah setiap hari. Tuhan Yesus, sekarang ini aku mengenakan seluruh perlengkapan senjata kerajaan Allah, mulai dari apa? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerajaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai man, ketopong keselamatan dan pedang roh. Kalau ada waktu saya akan mengajarkan ini secara lebih detail. Apa maksudnya dari tiap-tiap perlengkapan senjata kerajaan Allah? Itu berguna sekali. Apalagi kalau kita menjadi pendoa syafaat. Kalau nggak pakai ini ya, nggak pakai perlengkapan senjata kerajaan Allah, setan itu peperangan rohnya canggih, panah-panah api, kemudian tombak-tombak dan sebagainya. Kita nggak pakai perlengkapan, ditusuk kena pulang sakit. Habis beras sesuatu musibah, habis beras sesuatu kecelakaan. Ya, para pendoa syafaat tahu itu. Harus dipakai seluruh perlengkapan senjata kerajaan Allah setiap hari. Ada amin? Bahkan kalaupun kita bukan pendoa syafaat, kita butuh perlindungan ini juga. Ada amin? Saya minta Bapak Ibu Saudara berdoa doa ini setiap hari. Next. Kita punya roh yang melindungi kita dari hati yang patah. Ya. Firman Tuhan katakan, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Banyak orang itu stres bukan karena masalah yang terjadi, tetapi karena pikiran, karena hati yang bimbang, yang ragu, yang takut, yang cemas. Ya, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu lagi kerja aja fokusnya, tapi ibu sambil mikir, aduh nanti gimana ya, itu akan merongrong kesehatan kita, ya. Kita akan curiga terhadap suami kita, aduh nanti kerja di sana bagaimana ya, anak saya nanti bagaimana ya. Kecemasan dan ketakutan itu membuat kita menjadi gelisah, cemas, dan nantinya sakit. Itulah kita perlu Roh Kudus yang melindungi kita dari hati yang patah. Setiap kali kita penuh damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa diambil dari kita. Ada amin? Dan berikutnya, Tuhan melindungi kita dari pengaruh negatif di dunia. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya kalau orang-orang tua udah banyak makan asam garam, sudah melayani Tuhan, sudah kenal Tuhan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang masih muda ini? Masa depan mereka masih jauh dan zamannya berbeda. Saya terus terang tidak bisa menyelami kehidupan anak muda, ya, teknologi anak muda. Tapi ada satu hal yang kita bisa berikan kepada mereka. Roh Kudus jagai anak-anak saya. Amin. Serahkan seluruh anak-anakmu, cucu-cucumu ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjaga dia. Ya, kalau dulu merokok itu ya gini ya. Kalau sekarang merokoknya pakai HP, gitu. Kalau dulu narkoba harus disuntik, sekarang enggak, narkoba canggih. Apapun bisa jadi narkoba. Dunia ada di genggaman tangan anak-anak. Mau judi udah di sini aja toh. Ya, mau kejahatan ya, tindak asusila udah di tangan semuanya. Kita tidak bisa melindungi keluarga kita, anak-anak kita, tapi kita bisa minta Roh Kudus jaga anak-anak saya. Roh Kudus jaga suami saya. Roh Kudus jaga keluarga saya. Tuhan melindungi kita melalui dari semua pengaruh negatif di dunia. Sekarang kita sudah belajar tentang bagaimana Roh Kudus menjadi pelindung, the protector. Ada amin? Roh yang melindungi kita dari semua kejahatan, baik fisik maupun non fisik. Dan sekarang, saya panggil Pak Simo Ranggir. Obung, sini Obung. Halo Obung. Opung ini sudah senior sekali, makan banyak asam garam, ya, asin banget udah. Dan naik sini akan berikan kesaksian. Ya, satu kesaksian dari Opung, jangan lama-lama Opung ya. Tinggal di Opung ya. Shalom. Shalom. Misalnya nyanyi dulu, saya baru kesaksian. Oh, nyanyi dulu. Oh, nyanyi, anak muda, nyanyi. Lagu apa? Maragam Braga. Apa? He touch me. You can sing He touch me.
meninggal panjang terbaik. Amin, amin. Jadi setiap kesaksian itu tentu ada latar belakangnya. Amin. Jadi saya mau ceritakan dulu latar belakangnya dari istri saya. Jadi nanti kalian bisa misalnya bertanya kepada saya, barangkali istri saya yang tidak betul. Atau sebaliknya nanti bertanya saya, apa memang bisa dipikirkan mengenai saksian tadi. Jadi istri saya ini punya opa dan omanya itu orang ada, banyak sekali hartanya. Tapi dia termasuk tenteranya Belanda. Jadi ada pistol, Penil. ya, ada pistol, ada kuda. Jadi kata orang, buah-buahan di situ, biarpun sudah mau busuk, tidak ada yang berani karena seram katanya gitu. Jadi baru sekitar 50-an tahun dia meninggal, terus oma kita ini larinya jadi main judi. Jadi habis itu harta. Nah, jadi satu waktu diangkatlah bapak mantu sebagai, kalau di sini RW ya, RW. di sana mungkin ke apa, keamanan di sana. Tidak lama diculik. Sampai sekarang tidak ketahuan siapa yang culik. Jadi satu lagi anaknya opa ini yang terkenal Nona Sulut. Kalau betul mereka memang rupanya penampilannya agak keren. Jadi Pucuk-pucuk. iya. Jadi waktu meninggal waktu diculik anaknya bapaknya ini, istri saya di situ baru 3 bulan. 3 bulan. Sehingga ibu mertua ini ya segala macam lah, kebetulan ada sekolah di situ, sampingnya itu disitulah berjualan. Jadi sudah 6 tahun ini istri saya ini, baru 6 tahun dibikin surat perjanjian pembagian harta-harta, baru 6 tahun. Nah, jadi itulah singkatnya ceritanya. Jadi mereka ini ada 3 kakak beradik. Istri saya yang bungsu, yang pertama kawin dengan orang Sunda, kedua orang Manado, ketiga saya. Jadi waktu itu karena kasihan saya karena orang tua ini, saya lah yang biaya semuanya. Tapi rupanya iblis langsung mendekati, terjadi waktu percekcokan. Sampai dia bilang, mulai sekarang itu namanya Nika ya, Nika mantu. Sampai sekarang saya tidak anggap itu anak saya. Padahal sudah acara itu, apa namanya itu, pestanya ya. Tapi tak bagaimana, ganti-gantian menjemput, akhirnya jadi datang. Jadi waktu itu kita itu baru termasuk nggak ada uang. Karena saya pas waktu itu pas beli mobil saya waktu itu baru sebulan, datang orang tua, pulang dulu ke Taruto, sudah ada jodoh di situ. Aduh, gimana ya? Habisan. Terus saya bilang begini, di sini ada saya Pak, saya cari. Oh boleh, tapi jangan salah pilih ya. Iya, akhirnya jadi itu perkara itu. Jadi saya waktu menjalani apa ini kita ini keadaan ini, mulailah datang itu iblis. Jadi waktu itu istri saya kena racun. Pas waktu itu ke kebun, pulang dari sana, saya sakit. Gimana ini ya? Terus saya sama pergi sama ada orang Ambon. Ini obatnya,
Jangan tuduh siapa-siapa ya, pasti kamu tahu itu orang siapa. Pasti, saya pikir begitu. Jadi dikasih waktu itu obatnya ini memang sembuh. Terus ke dokter lah, karena memang sudah rusak di dalam. Gitu. Tapi rupanya dia tidak habis pikir. Si suami istri itu apa ini ipar saya yang satu ini. Dan mereka juga waktu itu sampai berkelahi suami istri. Kami yang suruh saya, gitu. Saya menuduh itu. Tapi karena sudah bilang apa ini, orang Ambon ini dosa tuduh siapa-siapa. Kamu pasti tahu itu. Dan mereka yang sekarang sudah ketakutan katanya. Dan waktu itu sembuh, terus besoknya diulang lagi secara pakai ilmu, kira-kira begitu. Ilmu matematika. Jadi kalau istri saya ini, kalau kumat dia sama begini, sudah mulai kacau dia. Terus saya pergi, saya kasih tahu, oh ya, sembuh. Sampai waktu itu 2 kali datang Ambon ini, ketiga kali dia sudah takut. Masa? Iya. Jadi ini hati-hatilah kamu katanya. Jadi waktu itu terakhirnya waktu itu karena istri saya ini sudah bingung sebenarnya mau bilang saya atau mau bilang keluarganya gitu. Jadi hanya dia dan jawaban. Jadi saya itu hanya marah-marah aja. Seharusnya dia kan punya apa tanggung jawab, tapi tidak bisa ketakutan gitu. Jadi menurut dia, menurut kita juga sendiri waktu itu sudah pernah kata di divisi tentara ini takut sekali sama dia. Semua tentang itu takut. Jadi saya sendiri bagaimana ya? Saya laki-laki, saya harus hadapi. Orang-orang begal-begal sudah disuruh-suruh itu waktu itu. Nah, tapi begitulah rupanya masih kurang pas rupanya yang sakit ini buang tembakan dari dia 2 kali. Tembak. Iya. Jadi saya waktu itu tidak di rumah. Istri sudah mengungsi ke tempat lain. Pulanglah saya. Kenapa? Dari mana kamu? Dari sana. Kenapa? Kasih tahu itu. Terus pergilah saya ke apa? Ke PM. Langsung datang PM, tangkap dia. Jadi tetap juga yang tidak habis begalnya, masih macam-macam. Jadi saya pikir kalau Udah lewat. Dikit aman. nanti adalah makasih lagi. Oh, udah. Oke, kita beri ucapan syukur. Ya. Jadi kalau dari cerita Opung ini perjalanannya dia ya, memang banyak sekali yang dihadapi ya. Tetapi Tuhan melewatkan satu demi satu. Ada amin? Amin. Ya, Opungnya diracun tadi, tapi bisa sembuh. Diguna-guna, wah tadi kan bisa dilewati. Ya, mungkin kalau di daerah sama di sini beda ya. Tetapi kira-kira yang kita hadapi sama. Kalau kita tidak dilindungi oleh Tuhan, tidak akan selamat ya Bung ya. Oke, ada amin? Kita berucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sampai sekarang ini kita ada karena Tuhan yang menjaga kita. Saya panggil tim musik untuk kita bangkit berdiri. Firman Tuhan kali ini maupun kesaksian dari Opung kita renungkan bahwa kita tidak bisa selamat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan meluputkan kita. Kenapa Tuhan menjaga kita? Karena Tuhan sayang kepada kita. Bahkan Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk keselamatan kita. Dan sekarang kita ada di sini untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita, yang membuat kita punya kuasa yang dahsyat. Karena kita tahu di dalam diri kita ada Roh Allah. Roh Kudus itu yang akan menyertai, menolong kita
dan melindungi kita sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Menjadi anak Tuhan karena ada roh Allah, roh Tuhan di dalam diri kami. Hari ini kami belajar bahwa roh itulah yang melindungi kita, the protector, melindungi kami, melindungi saya, melindungi istri, suami, anak-anak, mantu, cucu, melindungi keluarga besar kami dari banyak hal yang kami tidak tahu. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap percaya bahwa tangan kasih-Mu yang menjaga kami, supaya kami tidak memegahkan diri kami, mengandalkan pikiran kami. Banyak hal kami tidak tahu di masa depan, di masa yang akan datang. Bahkan sebentar di depan kami pun kami tidak tahu musibah apa, kejahatan apa, kecelakaan apa yang akan menimpa kami. Tetapi kami percaya Roh Kudus adalah roh yang menjaga kami siang dan malam, tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa, memakai seluruh perlengkapan senjata kerajaan Allah, mulai dari kambing kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerajaan, memberitakan damai sejahtera, ketopong keselamatan, perisai dan pedang roh yang melindungi roh kami dari semua serangan si jahat. Dan Roh Kudus itu secara fisik juga melindungi kami, kesehatan kami, kekuatan kami, akal pikiran kami, hikmat kami, kecerdasan kami dilindungi senantiasa oleh Roh Kudus yang adalah Roh Allah. Bahkan kami setiap hari penuh dengan hikmat yang dahsyat dari surga, penuh dengan kesehatan, kekuatan dari surga, karena Tuhan yang menjaga kami, Roh itu yang melindungi kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan, mengajarkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Meteraikan itu sekali lagi di dalam tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, perasaan, kendali bebas kami, supaya kami tetap percaya, tetap setia. Iman kami setiap hari semakin bertambah-tambah di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua sudah diberkati, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dari firman Tuhan siang hari ini, kita mendengar pengumuman sepakat untuk diri.
Puji nama Tuhan, saya mengundang untuk berdiri atau cukup melambaikan tangan. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali di tempat ini ada yang baru pertama kali atau yang di tempat ini. Puji Tuhan semua jemaat-jemaat Tuhan yang setia, amin. Mari sama-sama kita boleh berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. buat ibadah raya pada siang hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih kami sudah menerima firman yang disampaikan hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh tertanam di tanah hati yang subur. Oh Tuhan Yesus, biarlah berakar, bertumbuh dengan baik, boleh berbuah dengan manis untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami butuh Roh Kudus. Setiap saat kami perlu Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan pelayanannya Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala kami, Bu Indri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati ketiga putra-putrinya ya Bapa. Engkau pakai keluarga ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Urapan-urapan yang baru terus Engkau berikan bagi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi gembala di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi mentor kami Tuhan. Engkau berkati ya Bapa yang baik. Terima kasih, Engkau berkati juga keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi gembala pembina kami Pak Insinyur Niko Noto Raharjo. Tuhan
Engkau berkati keluarga besarnya, Tuhan Engkau berkati keempat wakilnya, Tuhan apa, oh Tuhan nubuatan yang disampaikan Tuhan terus yang menggenapi Bapa. Kami juga berdoa bagi Karayan 18 Gembala Pak Andi Markus beserta Ibu Sutanti, Tuhan kedua anaknya, keempat wakilnya. Terus Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, kesehatannya Tuhan, urapan-urapan yang baru juga terus Tuhan Engkau berikan bagi hamba-Mu. Oh Tuhan Yesus, dan juga cabang ranting yang ada di Rayon 18 Tuhan Engkau berkati. Biarlah Rayon 18 penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Pada siang hari ini Tuhan Engkau berkati Bapa, Engkau berkati keluarga demi keluarga. Tuhan Engkau berkati apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya di dalam pendidikannya Tuhan berkati. Yang sakit kami percaya sudah menerima kesembuhan yang sempurna dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bagi yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, imam musik Tuhan, oh Tuhan juga multimedia, aser, kolektan Tuhan, Engkau berkati bahkan oh keamanan yang ada di tempat ini Tuhan Engkau berkati. Berikan kami roh kerendahan hati, berikan kami roh ketaatan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan pekerjaan kami, ini pekerjaan-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Bapa, urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah. Oh Tuhan yang tertinggi sampai terendah Tuhan Engkau berkati. Oh berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya Engkau akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami jemaat-Mu sebentar hendak pulang Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Jemaat-Mu diberkati, jemaat-Mu urapi Tuhan, sukacita damai menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami diperlengkapi doa berkat oleh Gembala kami mau berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Kau adalah biji mata Tuhan. Roh Tuhan ada padamu. Roh itu yang akan melindungi kau dari sekarang sampai selama-lamanya, meluputkan kau dari semua yang dejat, dari semua hal yang tidak kau ketahui, yang dari masa depan bahkan engkau belum memahaminya. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatalah kasih Tuhan, bagikan kasih itu kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap perkataan berkat yang kau terima. Tuhan memberkati engkau, Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan berkati kehidupanmu dan finansialmu. Tuhan berkati sekolah dan studi anak-anakmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan, apapun yang kau rencanakan. Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati katakan amin.